masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di program CGP Angkatan ke-9. Dan tak lupa pula salawat dan salam marilah kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama kita berikan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sebrija untuk menyampaikan kata sambutannya pada Bapak dan Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita di pagi hari ini. Dan selawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun agenda kita pada pagi hari ini yaitu mendengarkan pemaparan aksi nyata dari kawan-kawan guru di SMK Negeri 1 Sebrija ini, yaitu untuk memaparkan budaya positif menuju profil pelajar Pancasila, yang mana ini adalah penugasan dari calon guru penggerak angkatan ke-9, yang mana nantinya dapat sama-sama kita ikuti apa pemaparan dari kawan-kawan guru kita ini. Dan kepada kawan-kawan guru, silahkan nanti berdiskusi dengan kawan-kawan guru sebagai audiens. Silahkan bertukar pikiran apa-apa yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Nah, sedikit yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, untuk budaya positif di lingkungan sekolah ini ada beberapa hal. Yang pertama mungkin berbicara masalah perubahan paradigma stimulus responsif ya, atau lingkungan secara umumnya. Kemudian yang kedua ada konsep disiplin positif. Ini dalam garis besarnya adalah belajar. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Di sini garis besarnya adalah sesuatu yang dilakukan di kelas. Kemudian yang keempat adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia seperti bertahan hidup atau survival, ada cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan yang nantinya bisa lebih dijabarkan oleh kawan-kawan guru calon guru penggerak angkatan ke-9 ini secara lebih jelas dan gamblang. Kemudian yang kelima yaitu ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, adapun kegiatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan guru calon guru penggerak angkatan ke-9 yang mana sudah memberikan edukasi kepada kawan-kawan guru lainnya agar nanti sama-sama bisa dapat mengikuti program-program yang ada di guru penggerak ini, sehingga nantinya agar menjadi sekolah kita ini sekolah yang berwawasan lingkungan, kemudian berkebutuhan terhadap siswa yang lebih besar tentunya. Jadi tidak ada lagi nantinya seorang guru menjadi seorang yang merasa dirinya paling hebat dari siswanya, tapi membuat siswa itu menjadikan seperti partner kerja, kemudian
bertukar pikiran, karena pada saat zaman sekarang ini dengan adanya informasi-informasi digital, siswa dapat mengetahui informasi dunia luar lebih dulu dari gurunya. Jadi itu yang harus kita camkan, Bapak Ibu. Dan mungkin demikian saja untuk sebagai sambutan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri bila ini taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan untuk bisa menghadiri acara aksi nyata oleh Bapak Ibu guru dalam proses guru penggerak. Yang pertama, marilah kita ucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Junaidi. Kepada Bapak Junaidi kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembaca kita hari ini, dan terima kasih kepada peserta yang mau menghadiri dalam diseminasi aksi nyata kami, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua Bapak Ibu. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan yaitu diseminasi modul 14 budaya positif. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya tidak akan memperpanjang kalimat, saya akan memulai dari paparan yang akan saya sampaikan. Baiklah, sosialisasinya adalah tentang diseminasi modul 14 budaya positif, yaitu calon guru penggerak angkatan 9, yaitu saya sendiri, yaitu Junaidi, yaitu pada tanggal 24 Oktober tahun 2023. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat pada anak tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang akan saya bahas ini ada 7 poin dari konsep utama budaya positif. Pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima adalah restitusi, posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang berikut adalah segitiga restitusi. Ini yang akan saya bahas untuk forum hari ini. Kemudian yang pertama yang akan saya bahas adalah perubahan paradigma belajar. Poin yang pertama adalah dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman
agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan nyaman agar siswa mampu berpikir dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian di sini menurut Dr. William Glasser, perubahan paradigma belajar yang akan saya bahas ini ada 4 poin, yaitu pertama adalah ilusi guru mengontrol siswa. Bagaimana ilusi tersebut kita seorang guru mengontrol muridnya? Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Berarti kita sebagai pendidik harus memberikan kekuatan positif terhadap murid yang akan kita berikan. Kemudian adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian disiplin positif yang pertama adalah apa makna dari disiplin. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan disiplin. Ini akan kita bahas. Disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Kemudian yang berikutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian adalah yang selanjutnya adalah, namun dalam budaya kita, maka disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini adalah definisi disiplin yang ada pada slide yang sudah saya tayangkan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti apa itu disiplin. Kemudian secara umum disiplin itu apa? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol dan menguasai diri untuk diri memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Oke, yang poin ketiga yang akan saya bahas adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, ini adalah salah satu dasar yang harus kita penuhi dalam kehidupan nyata pada diri kita maupun murid. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambar yang berbeda-beda. Ini ada gambarnya, Bapak Ibu. Kebutuhannya yang pertama adalah cinta kasih, kemudian puasan, kesenangan, dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh kehidupan manusia, terutama adalah sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang murid. Kemudian ini ada kasus. Ini adalah satu kasus. Kasus yang pertama adalah, ini kasusnya adalah Pak Junaidi adalah seorang guru kejuruan yang ada di SMK Negeri 1 Srida. Kemudian beliau bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Kemudian murid di kelas ini adalah bernama Kolil. Kemudian beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Kolil yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Pak Junaidi, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Ini adalah kasus yang pernah saya tangani dan pernah
siswa lakukan dan pernah saya lakukan pada kasus tersebut. Kemudian ini adalah dalam konteks penerapan disiplin positif, Pak Junaidi sebaiknya mencari tahu alasan Kolil melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Kolil. Ini ada 5 bagaimana cara mengatasi kasus tersebut. Yang pertama adalah survival. Survival ini Bapak Ibu, yang pertama yang saya atasi adalah Kolil lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kemudian adalah kebutuhan yang berikutnya adalah cinta kasih dan diterima. Kemudian sama Kolil jadi perhatian. Ini mungkin salah satu cinta kasih yang diberikan. Kemudian adalah yang berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini dia merasa hebat karena temannya jatuh takut dan menuruti keinginannya. Di penguasaannya sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan, Kolil merasa bosan yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ini termasuk di dalam poin dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian fun. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Dari kelima ini sudah mewakili dari bagaimana Pak Junaidi ini memberikan penuntasan dari kasus tersebut. Penyelesaiannya seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. Nanti kalau Bapak Ibu ada mau bertanya, silakan nanti pas waktu sesi presentasi saya selesai. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat yang saya bahas adalah tentang semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia ini yang pertama adalah motivasi eksternal. Apa itu motivasi eksternal? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini poin dari inti dari motivasi eksternal. Yang kedua adalah motivasi eksternal berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Kemudian motivasi eksternal berikutnya adalah poin ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Kemudian hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ini ada kasus IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dan lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran pada saat guru matematikanya. Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Kemudian selanjutnya adalah seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kemudian hukuman dan sanksi atau konsekuensi yang berikutnya adalah kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan pertama adalah apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kenapa? Kemudian pertanyaan kedua adalah menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kemudian ini adalah hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ini ada konsekuensi dari institusi. Ini ada tabel dari konsekuensi institusi.
Ini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Biar Bapak Ibu tahu, saya bacakan. Kemudian kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian yang kedua adalah tidak nyaman untuk murid dan untuk jangka waktu panjang. Ini termasuk di dalam hukuman. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Ini salah satu. Kemudian murid atau anak akan mendapat keadilan berikutnya. Ini adalah perubahan positif. Kemudian ini adalah bagian-bagian yang saya sebutkan ini adalah bagian dari hukuman. Kemudian yang berikut adalah konsekuensi. Konsekuensinya adalah sesuatu yang harus terjadi. Ini salah satu ciri-cirinya. Kemudian adalah tidak nyaman untuk murid atau anak untuk dalam jangka pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Kemudian murid dan anak dan dibuat tidak nyaman. Ini bagian dari tabel ini. Ini adalah bagian dari konsekuensi. Bapak Ibu bisa melihat. Kalau nanti Bapak Ibu tidak mengerti dan tidak paham, Bapak Ibu bisa bertanya apa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian restitusi di sini adalah pilihan. Ini ciri-cirinya. Kemudian adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Kemudian korban mendapatkan kemudian murid anak mendapatkan penguatan. Kemudian masalah terpecahkan. Ini adalah bagian dari restitusi. Bapak bisa melihat dari tabel yang ada di depan ini. Ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian mari Bapak Ibu kita berlatih bersama-sama dan menjawab dari kasus yang sudah saya buat. Ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi ataupun bukan. Yang pertama adalah mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini jawaban apa Bapak Ibu? Apakah hukuman atau konsekuensi? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Kemudian selanjutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini apakah hukuman atau konsekuensi? Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke, nanti kita lihat jawabannya Bapak Ibu kita sama-sama. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini apa jawaban Bapak Ibu? Kemudian yang berikutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini apakah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Oke, kita lihat jawabannya sama-sama. Apakah Bapak Ibu sudah menjawab tadi? Apakah sudah benar atau tidak? Ini Bapak Ibu bisa. Yang pertama adalah hukuman. Yang kedua termasuk hukuman juga. Kemudian diminta push up, ini adalah hukuman. Kemudian adalah menggantikan kertas tugas, ini adalah konsekuensi. Kemudian yang berikutnya membersihkan konsekuensi dan murid. Ini jawaban Bapak Ibu. Adakah yang meleset Bapak Ibu jawaban tadi Bapak Ibu? Oke, berarti ini adalah jawaban yang sudah benar dari Bapak Ibu. Yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah harus bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi posisi kontrol dulu. Ada apa Bu? Pak, boleh saya bertanya Pak? Boleh. Jadi Pak kembali bertanya untuk hukuman dan konsekuensi. Nah di sini Pak ada kalimat yang pertama itu adalah mencatat 100 kali. Itu adalah masuk dalam
suatu hukuman. Nah, sedangkan di situ Pak, di yang konsekuensi itu lari mengelilingi lapangan. Nah, yang bawah Pak, yang bawah. Nah, jadi Pak, kalau di mata awam saya nih yang belum paham tentang apa itu hukuman dan konsekuensi secara kasat mata sebenarnya kalimat dua itu sama nih Pak, sama-sama memberi adanya suatu hukuman, tindak tuntutan. Apa yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi itu Pak? Oke, terima kasih ya Ibu sudah bertanya. Saya mohon izin Bapak Ibu, kalau nanti ada teman-teman yang lain yang menyikapi bersama, saya persilakan. Di sini adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kenapa dia hukuman Bapak Ibu? Karena di sini adalah ada baca-baca terlambat ke sekolah. Karena ini sudah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ini berarti ada keyakinan yang dibuat oleh gurunya. Karena sudah dibuat keyakinan kelasnya dibuat, kemudian karena ini ada poinnya terlambat sekolah, berarti dari keyakinan kelas ini tidak disepakati dari siswa tersebut. Berarti kalau keyakinan kelas sudah dibuat dan melanggar dari keyakinan kelas, ini berarti bahasa yang saya buat adalah hukuman. Karena di sini ada terlambat sekolah. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti sharing juga sama-sama kalau memang saya salah memberikan jawaban dari ini. Kemudian yang berikutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mungkin dari bahasanya mungkin hampir sama. Kenapa saya memberikan konsekuensi? Karena dari keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh guru dan siswa, sudah disepakati bahwa siswa yang memang terlambat pada jam pelajaran PJOK lebih ataupun terlambat dari 10 menit, ini diberikan konsekuensi, artinya diberi kesempatan 2 kali terlambat, berarti dia ada kesempatan Bapak Ibu. Berarti konsekuensi. Kalau ini karena sudah berapa kali dia 100 kali dalam buku kalimat dan tidak saya terlambat lagi karena terlambat. Ini sudah dibuat perjanjiannya, sudah diberitahukan, berarti ini adalah hukuman. Sebenarnya tidak boleh diberikan ke murid. Ini harus bijak kita sebagai seorang guru untuk menelaah dari kasus yang pernah kita lakukan. Oke, ini ya Bu ya. Kemudian oke, mengerti ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya adalah restitusi atau fungsi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ini ada 5. Ini yang akan kita bahas pada posisi kontrol guru. Kemudian dari posisi kontrol guru ini akan saya jelaskan, dan juga Bapak Ibu bisa melihat dari tabel berikut. Di sini ada motivasi, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Di sini adalah identitas gagal, identitas berhasil, dan ini adalah identitas berhasil atau sukses. Menghargai diri sendiri. Di sini Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya dan memang kurang paham, Bapak Ibu bisa bertanya kepada saya. Pertama adalah motivasi. Fungsi kontrolnya adalah guru berbuat. Kemudian identitas gagalnya adalah di sini ada 2, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Guru berbuat di sini adalah menghardi. Menghardi ini menunjuk-nunjuk. Ini salah satu ciri dari seorang penghukum. Kemudian yang berikutnya adalah pembuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, kemudian berceramah, kemudian mengatakan seharusnya Bapak kecewa. Ini dari bahasa ini adalah salah satu ciri dari pembuat orang yang merasa bersalah. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Ini salah satu termasuk di dalam penghukum. Kemudian pembuat orang bersalah, guru berkata di sini, kamu harusnya sudah tahu ibu lelah sekali
mengatakan ibu stres. Ini termasuk di dalam membuat orang bersalah. Di sini mungkin Bapak Ibu bisa ibu ibu lihat di tabel. Nanti kalau Bapak Ibu tidak paham, silakan Bapak Ibu tanyakan. Kemudian saya lanjut yang berikutnya adalah identitas berhasil atau sukses teman atau pemantau. Di sini guru membuat alasan untuk muridnya. Ini termasuk adalah teman. Kemudian pemantau adalah menghitung dan mengukur. Menghitung dan mengukur ini adalah termasuk di dalam guru berbuat. Ini termasuk di dalam kategori pemantau. Kemudian terakhir ini adalah seorang guru harus bisa mencapai sebagai seorang manajer, yaitu mengajukan pertanyaan, kemudian guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini termasuk bagian dari 5 fungsi kontrol. Di sini Bapak Ibu sudah saya bacakan semua Bapak Ibu. Di sini sudah jelas hasil kaitan dengan dunia berkualitas, kemudian dan berkata. Sini 5 kontrol yang harus kita pahami Bapak Ibu. Ini memang kita sebagai seorang guru dan pendidik, ini kita harus bisa memiliki 5 fungsi kontrol dari seorang guru. Kemudian ini ada tugas ataupun latihan dari kita untuk bisa menjawab seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang tadi. Seperti ini pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu paling terakhir. Menurut Bapak Ibu, ini apa jawaban Bapak Ibu yang Bapak Ibu ketahui? Jawabannya di kolom sebelah ini ada, siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Apakah Bapak Ibu ini paham? Siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, kemudian kamu tidak pernah benar melakukan Bapak Ibu? Oke, kata Bapak Ibu ini adalah gurunya. Oke, yang lainnya Bapak Ibu? Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini siapa yang mengatakannya? Kamu tidak benar melakukannya. Apakah memang guru ataupun murid? Oke, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ini sama-sama kita belajar untuk mengetahui apakah ini yang mengatakan apakah guru ataupun siswa dan sebagainya. Oke, ini maksudnya tidak ada disebut di sini siswa, tapi di sini adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini adalah siapa yang mengatakan adalah bahasa yang tadi dari yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan. Ini adalah membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Kemudian ayo lakukan demi ibu bapak. Ini adalah teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini adalah manajer. Kemudian kamu selalu paling terakhir, ini adalah penghukum. Ini adalah jawaban dari siapa yang mengatakan tadi. Ini, ayolah kita lakukan demi ibu bapak. Ini adalah sebagai teman. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu tidak mengerti bisa kita diskusikan bersama. Ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu bisa melihat di depan. Saya akan membacakan biar Bapak Ibu tahu. Yang deskripsinya adalah Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 di SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka. Bapak Joko di ruang kelas. Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Kemudian Mario dan Adi menjawab, ya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar karena wajah Ibu Dina, kepala sekolah.
ketika beliau sedang berjalan. Kemudian Pak Joko menjawab, kalian main lempar-lemparan ya di kantin karena wajah Ibu indah ketika beliau sedang lewat. Kemudian Mario dan Adi menjawab, iya Pak, dengan wajah yang sedih dan muka menunduk. Kemudian Pak Joko menjawab, Adi, ada informasi yang kamu tambahkan? Kemudian menjawab Adi, kamu tidak bermaksud melakukan. Tapi Pak Joko menjawab, tapi Adi, tapi kamu tidak sengaja. Kemudian Pak Joko, apakah kalian tahu kalau kalian ini berada dalam masalah? Ini adalah bagian dari deskripsi dari segitiga institusi. Kemudian yang berikutnya Mario dan Aditya. Pak Joko menjawab, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian, sama-sama berpikir, sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Mario dan Adi menjawab, iya Pak. Pak Joko mengatakan, ya Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Mario dan Adi menjawab, ya Pak. Kemudian selanjutnya adalah Pak Joko. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana kalian belum tunjukkan. Kemudian Mario menjawab, kita harus bersikap baik satu sama lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah Adi. Adi menjawab, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Oke, Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segi restitusi. Ini adalah contoh bagian dari segi restitusi. Mungkin Bapak Ibu baru pertama kali mengenal apa saja yang ada dalam segitiga restitusi. Inilah contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya jika memang Bapak Ibu tidak mengerti. Oke, kita masuk adalah keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu mungkin sudah tahu, pernah mendengar itu apa keyakinan kelas. Ada yang tahu Bapak Ibu keyakinan kelas itu apa? Oke, keyakinan kelas saya paparkan lebih jelas dan lebih detailnya adalah keyakinan kelas merupakan sebuah nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Kemudian keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Ini adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Berarti keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang dibuat bersama-sama guru dan siswanya. Berarti keyakinan Bapak Ibu, keyakinan yang sudah dibuat oleh bersama, berarti Bapak Ibu yang akan dimunculkan dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Oke, ini adalah menurut Kosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini adalah menurut Kosen. Kemudian ini dia bentuk lingkaran. Oke, Bapak Ibu tadi sudah sampaikan, ini adalah budaya positif, kemudian ini adalah lingkungan positif, kemudian ini adalah keyakinan kelas, dan ini adalah peraturan kelas. Inilah kalau kita buat bentuk lingkarannya seperti inilah bentuknya Bapak Ibu. Ada budaya positif sampai nanti ada peraturan kelas. Oke, kita bedakan di sini ada tabel peraturan kelas. Kemudian sebelahnya adalah keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nih, peraturan ini adalah ciri-cirinya adalah selalu kembalikan buku di tempatnya. Ini adalah ciri-ciri dari peraturan yang dibuat. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini adalah peraturan. Kemudian hadiri di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini adalah peraturan. Dilarang melakukan kekerasan,
dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah bagian dari peraturan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, sama seperti peraturan yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Ini adalah ciri-ciri dari peraturan ataupun contoh dari peraturan yang pernah Bapak Ibu dengar. Kemudian sebelah ini adalah keyakinan kelas. Tadi sudah saya sampaikan, keyakinan kelas adalah kesepakatan antara guru dan muridnya yang ada di kelas tersebut. Keyakinan kelas ini adalah hal-hal positif yang dimunculkan di dalam keyakinan kelas yang sudah kita buatkan. Kemudian pertama adalah tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri. Berarti di sini lebih banyak hal-hal positif yang dimunculkan. Kemudian menghormati orang lain, komitmen pada tujuan ataupun berkomitmen. Kemudian keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan. Kemudian menghormati orang lain, kesabaran, kesehatan, keselamatan. Kemudian keselamatan dan keamanan. Ini adalah bagian dari keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang dituju. Ini Bapak Ibu, ini adalah termasuk di dalam keyakinan kelas, salah satu contohnya. Oke, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas di sini, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Berarti keyakinan kelas ini adalah berbentuk abstrak, berbentuk tidak terlalu terikat seperti yang dibuat peraturan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian adalah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Mungkin Bapak Ibu, poin ini mungkin Bapak Ibu kalau ingin membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu jangan terlalu banyak, dan mungkin Bapak Ibu membuatnya sesuai dengan memang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama oleh muridnya. Kemudian adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini adalah bagian dari keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Berarti Bapak Ibu, kalau sudah selesai dari keyakinan kelas dibuat, Bapak Ibu silakan mengecek keyakinan kelas setiap waktu, mana tahu ada penambahan ataupun pengurangan dari keyakinan kelas yang sudah kita ketik bersama. Oke Bapak Ibu, kita masuk yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Ini mungkin Bapak Ibu yang harus tahu bagaimana kita pahami restitusi ini memang harus diterapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Sedikit saya mau jelaskan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah menurut dosen tahun 2004. Ini adalah segitiga restitusi. Melalui restitusi kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berlaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percaya. Berarti tujuan dari restitusi ini adalah untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai pada restitusi tersebut. Ini Bapak Ibu, ini adalah restitusinya. Segitiganya seperti ini. Pertama, segitiga restitusi itu ada 3.
Kenapa dia bentuknya segitiga? Karena ada 3 poin yang harus kita pahami. Pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validitas kebutuhan atau validitas tindakan salah. Ini bisa kita lakukan dalam segitiga restitusi. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini poin ketiga. Ini adalah segitiga restitusi yang sudah saya sampaikan sebelum tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut, nanti kita diskusikan bersama ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu memang tidak mengerti dan tidak paham dari presentasi yang saya sampaikan. Kemudian ini adalah tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama saya jelaskan adalah menstabilkan identitas. Maksudnya apa di sini Bapak Ibu menstabilkan identitas? Di sini adalah pertama, langkah ini jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan menyatakan kalimat seperti ini poinnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Berarti tahapan dari menstabilkan identitas ini kita menenangkan muridnya. Jangan kita ada siswa Bapak Ibu, kita membuat anak itu bingung dalam menyelesaikan masalah. Kita stabilkan dulu keadaan dari masalah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini hal yang penting juga Bapak Ibu yang tidak bisa kita abaikan. Yang pertama adalah konsep. Langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Ketika kita menolong anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Ini adalah poin kedua Bapak Ibu. Maksudnya begini, intinya adalah kita memanggil siswa tersebut dalam kasus tertentu. Bapak Ibu harus bisa menyikapi tindakan yang salah tersebut. Jangan langsung Bapak Ibu menyalahkan anak tersebut, anak ini salah, anak ini begini dan sebagainya. Bapak Ibu berikan tahap yang sesuai tadi adalah menstabilkan identitas. Kemudian ada yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ibu tanyakan baik-baik kepada murid kita bahwa anak ini apakah memang melakukan kesalahan atau tidak, dan berikan hal-hal positif untuk membangun kepribadian yang lebih baik kepada murid tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Maksudnya apa di sini adalah menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang diinginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya melalui segitiga restitusi. Kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi tenang dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Itulah penjelasan mengenai segitiga restitusi dan langkah-langkah untuk menerapkan. Berarti Bapak Ibu, untuk membangun segitiga restitusi adalah Bapak Ibu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan validitas tindakan yang salah, kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini yang harus Bapak Ibu lakukan, karena dari poin ketiga tadi ini sudah saya terapkan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kalau memang karena begini Bapak Ibu, kalau kita menerapkan restitusi, saya sudah pernah melakukan ini. Saya melakukan dari anak-anak yang bermasalah itu, saya menerapkan segitiga restitusi tadi. Yang pertama
jelaskan? Yang pertama adalah ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua apa Bapak Ibu? Tadi? Ya, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah oke, berarti Bapak Ibu ada 3 poin. Dari presentasi yang saya sampaikan dari awal sampai terakhir, apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau yang belum mengerti dari poin per poin ataupun dari slide yang mana? Silakan Bapak Ibu tanyakan yang memang Bapak Ibu belum mengerti. Silakan Bapak Ibu, ini memang dari budaya positif ini memang sangat banyak dan memang perlu disampaikan oleh teman-teman kita yang ada di sekolah tersebut. Ya. Ini adalah contoh membuat sebuah keyakinan kelas. Selalu kembalikan dulu ke tempatnya akan menjawab. Baik, yang mau saya tanyakan adalah ketika keyakinan kelas itu sudah dibuat, bagaimana penerapannya di kelas ketika anak melanggar keyakinan kelas ini, Pak? Oke. Tadi sudah banyak saya memaparkan Bapak Ibu. Salah satunya kalau keyakinan sudah kita buat, Bapak Ibu harus mengikuti dari keyakinan sudah kita sepakati. Kalau Bapak Ibu murid tidak melaksanakan dari keyakinan kelas tersebut, kita bisa melalui dari segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Ini salah satu bagian dari walaupun ini keyakinan telah kita buat, kita patuh, namanya kita manusia Bapak Ibu ya, kita punya kesalahan dan sebagainya. Tapi cara yang lebih baik adalah melalui segitiga restitusi, karena ini mungkin yang kita buat mungkin melanggar dari ada salah satunya mungkin tidak tepat waktu. Ini mungkin yang telah kita buat kemudian dia melanggar. Ini melalui jalannya adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu keadaan anak tersebut, kenapa anak tersebut bisa melakukan hal tersebut dan melanggar dari keyakinan kelas. Kemudian yang kedua adalah melakukan tindakan yang salah. Tindakan yang salah ini kita tanyakan, kenapa sih anak tersebut melakukan itu? Karena mungkin ada sebab akibat dari anak tersebut melakukan ini. Karena itu mungkin ini jalan yang terbaik melalui restitusi. Kemudian yang berikut adalah melalui menanyakan keyakinan kelas. Nih, menanyakan keyakinan kelas, apakah kenapa anak itu melakukan hal tersebut? Pasti dia ada sebab akibatnya Bapak Ibu ya. Karena memang kita sebagai seorang guru tidak bisa menghukum dan tidak bisa memberikan sanksi, karena dari penjelasan saya tadi sudah sampaikan kita tidak boleh menghardik dan tidak boleh menghukum semena-menanya terhadap murid kita. Jalannya adalah untuk menyelesaikan sesuatu adalah jalannya melalui restitusi. Oke, begitu menurut saya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Ini Pak, keyakinan kelas dilanggar, kemudian restitusi sudah dilakukan. Namun dengan kasus yang sama, dengan anak yang sama, melakukan sampai 2-3 kali setelah dilakukan restitusi, kira-kira tindakan apa Pak yang harus kita lakukan? Terima kasih Bapak Ibu Aira yang sudah bertanya. Oke, saya pernah melakukan ini Bapak Ibu. Ini memang satu keberhasilan yang pernah saya lakukan Bapak Ibu. Pertanyaannya tadi, kalau seandainya dari kasus dan tidak bisa dilakukan secara restitusi, tapi memang restitusi ini adalah salah satu jalan-jalan, salah satu solusi jalan untuk menuntaskan situasi tersebut kepada anak ini. Makanya anak ini kan
dari poin dari tiga institusi itu bagaimana kita memberikan kenyamanan anak dalam kasus tersebut. Jangan membuat anak itu gelisah dan sebagainya. Memang mungkin dalam kasus anak banyak kasus yang pernah kita lihat dan kita dengar. Tapi yang saya pelajari dari kegiatan calon guru penggerak ini, Bapak Ibu, jalannya memang satu adalah memang jalannya adalah melalui restitusi. Mau tidak mau seperti itu. Karena saya sudah melakukan, Bapak Ibu, dengan anak itu terjadi dan selesai, Bapak Ibu. Yang penting kita sebagai guru paham dari poin dari segitiga restitusi bagaimana menyelesaikannya. Insya Allah kalau kita memahami dari poin per poin tadi, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ini dengan baik, Bapak Ibu ya. Oke. Karena memang restitusi ini adalah salah satu jalannya. Karena kenapa? Yang pertama kita stabilkan dulu dan sebagainya. Oke ya Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, saya sudah banyak menyampaikan Bapak Ibu, nanti bisa sebenarnya ini sangat menarik Bapak Ibu ya, untuk diskusi bersama karena ini berkaitan dengan budaya positif. Dan jika nanti memang mau diskusi mungkin di luar dari ini Bapak Ibu bisa diskusi lebih banyak lagi Bapak Ibu. Demikianlah pemaparan saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan pemaparan saya ada manfaat untuk kita semua, untuk anak didik kita semua. Mudah-mudahan SMK kita lebih maju dan bisa diterapkan budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu ya. Amin ya Allah. Dan sekian dan terima kasih. Kalau memang ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas yang mewakili. Silakan. Siap. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak semua? Oke, semuanya baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Lokasinya apa? Oke. Mudah-mudahan yang sakit, mudah-mudahan bisa sehat, bisa sembuh, dan mudah-mudahan kita bisa belajar kembali seperti biasanya. Oke, hari ini Bapak akan masuk pembelajaran hari ini adalah tentang keyakinan kelas. Oke, hari ini kemungkinan besar kamu sudah tahu seperti apa atau pengertian apa yang kamu ketahui tentang keyakinan kelas. Mungkin kamu sudah tahu ya keyakinan kelas seperti apa. Ada yang tahu tentang keyakinan kelas? Ya. Oke, hal yang telah disepakati oleh kebersamaan dalam satu kelas tersebut. Apalagi yang dimaksud dengan keyakinan kelas yang kamu ketahui secara umumnya? Ada? Silakan langsung tangan. Apa itu keyakinan kelas? Oke, benar. Karena Bapak semua apa yang disampaikan oleh Nisa. Oke. Terima kasih Nisa sudah memberikan definisi dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sama seperti peraturan yang ada di sekolah. Cuma keyakinan kelas ini adalah bagaimana kamu bisa memberikan kesepakatan antara siswa yang bersama ini dengan gurunya supaya keyakinan kelas ini bisa dijalani bersama. Oke, contohnya seperti apa, Nak? Contohnya seperti apa?
Iya betul. Mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Apa lagi nak? Iya terlambat. Berarti ini adalah keyakinan kelas yang harus disepakati. Ada lagi yang tahu? Silakan. Ya tidak bolos. Oke, tidak bolos salah satu adalah keyakinan kelas. Lagi? Oke, nah mendengarkan saat guru menjelaskan. Oke, ada lagi yang lainnya kan? Oke, nanti kamu tempel seperti ini. Kalau warna oranye, dan seperti ini. Ya, silakan. Keyakinan jelas ini kita buat sesuai dengan kebersamaan kita, sesuai dengan keyakinan jelas yang akan kita sepakati hari ini. Oke, silakan kamu letakkan stikernya di tempel bahwa keyakinan kelas ini adalah untuk kesepakatan kita bersama supaya kita masuknya punya aturan yang ada di kelas kita masing-masing. Silakan. Ya. Oke. Sudah. Oke. Perhatikan semuanya nah. Ini akan saya bacakan keyakinan kelas kita supaya keyakinan kelas ini bisa kita sepakati, bisa kita laksanakan supaya kita menjadi orang yang lebih baik dalam kelas ini. Oke, saya baca dulu ya. Sebaliknya ya. Oke. Ya. Oke. Perhatikan semuanya nah. Ini akan saya bacakan keyakinan kelas kita supaya keyakinan kelas ini bisa kita sepakati, bisa kita laksanakan supaya kita menjadi orang yang lebih baik dalam kelas ini. Oke, saya baca dulu ya. Sholat tepat waktu. Ini ada nilai tulis sholat tepat waktu. Kemudian menghargai dan menghormati guru. Kemudian tidak izin lebih dari satu. Kemudian jagalah kebersihan kelas bersama. Kemudian memakai seragam sesuai jadwal.
tidak merokok di lingkungan sekolah, menghormati atau menghargai guru yang sedang menjelaskan, kemudian tidak boleh makan di jam pelajaran, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, tidak saling membuli, tidak tidur di saat jam pelajaran. Kemudian selanjutnya memakai seragam sesuai jadwal, kemudian mendengarkan guru saat menjelaskan, tidak cabut saat jam pelajaran, kemudian selalu membersihkan peralatan ruangan lab setelah digunakan, kemudian melaksanakan piket. Kemudian selanjutnya adalah tidak bolos, menjaga kebersihan kelas, tidak menggunakan perhiasan berlebihan, menghargai atau mendengarkan guru yang lagi menerangkan, tidak ke kantin saat pelajaran dimulai, tidak membalas saat jam pelajaran. Ini maksudnya apa? Membolos. Tidak membolos, dilarang melakukan bullying di sekolah. Kemudian tidak memakai kaos kaki yang sudah bau, tidak bolos dalam saat pelajaran berlangsung, kemudian mendengarkan guru saat menerangkan, datang tepat waktu, tidak berbicara saat guru menerangkan, memakai baju sesuai jadwal. Oke, berarti ini sudah kamu buat, dan ini adalah yang kamu buat ini adalah salah satu keyakinan kelas yang sudah kita sepakatkan hari ini. Setuju apa tidak? Setuju. Oke, bisa disepakati bersama? Bisa. Apa yang kamu rasakan? Refleksinya apa? Bahagia. Apa lagi, Nak? Senang. Apa lagi? Gembira. Gembira. Apa lagi, Nak? Apa lagi? Happy. Apa lagi? Oke. Alhamdulillah, berarti pembelajaran kita hari ini yang kamu rasakan happy dan senang adalah ini bagian dari proses pembelajaran. Mudah-mudahan kita bisa belajar untuk lebih baik lagi. Kalau memang tidak ada kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.